Oke, Ustadz awali pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih nak yang sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ustaz juga ingin mengingatkan hari ini adalah hari Jumat. Salah satu sunnah kalian ketika berada di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfiyah. Hari ini silakan nanti habis maghrib, boleh habis isya, atau di hari-hari, pokoknya hari ini boleh membaca surah Al-Kahfi minimal ayat 1 sampai ayat 10. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ustadz mulai, Ustadz akan absen terlebih dahulu ya. Setiap kalian yang mengikuti kelas online, Ustadz akan absen. Ya, yang lainnya diam ya, hanya yang berbicara ketika Ustadz panggil namanya, yang lainnya diam. Oke, gitu ya. Oke. Mas Akmal hadir, Mas Akmal hadir. Yang lainnya tolong dinonaktifkan ya mikrofonnya. Mbak Kaila hadir. Oke. Mas Asraf hadir. Mbak Bunga hadir. Mas Velda. Mbak Aya. Mas Reza. Mas Fahri. Halo Fahri. Fahri belum ya. Mbak Feve. Mbak Zafi. Mbak Neta. Mbak Marsha. Oke, Marsha belum hadir. Oh, Marsha hadir ya? Ya. Mas Krisna hadir. Mas Gozi hadir. Mas Zaki. Oke. Mbak Ataya tolong dinonaktifkan mikrofonnya Mbak Ataya. Mas Noval. Oke, terima kasih. Mas Radit hadir. Mbak Talita. Mbak Saskia. Oke, good. Sekarang kelas 6 brilian. Mas Abbas hadir.
Hadir. Mbak Atifa. Mbak Atifa di sini ya. Mbak Ataya hadir tadi ya. Mbak Eta. Mas Davin. Mas Hafid. Hafid, halo. Hafid belum. Mbak Tata. Mas Vino. Mbak Kansa. Mas Tara. Mas Dika. Halo Mas Dika. Dika udah hadir. Mbak Ziva. Mas Vito. Nyuwito. Hadir Us. Mbak Rania. Mas Riki. Riki di sini ya. Mbak Tanali. Mas Ian. Ya, Mbak Vira. Mas Zuril. Mbak Senan. Mas Nabil. Oke, terima kasih. Ya, sudah Ustadz absen ya untuk hari ini. Tadi ya peraturannya tidak boleh ada yang mengaktifkan atau bermain-main dengan background ya, biar tidak mengganggu pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita murojaah terlebih dahulu. Sudah diambil Al-Qur'annya, di samping kalian sudah ada Al-Qur'an ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ustadz ingin dibaca Mbak Feve ya, surah Al-Fil. Halo Mbak Feve. Ya, surat Al-Fil, surat yang ke ya itu ya. Yuk. Oke, terima kasih Mbak Feve. Sekarang dibaca Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Sekarang dibaca surah Al-Qari'ah. Oke, terima kasih ya Mas Zaki. Sekarang surah Al-Ghasyiyah. Ustadz kepengen dibaca Mbak Tata. Halo Mbak Tata, hadir Mbak Tata? Ya, silakan dibaca surah Al-Ghasyiyah ya. Artinya apa, Nak? Hari pembalasan. Oke.
Oke, cukup, Mbak Tata. Cukup. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Radit. Afala yanduru. Afala yanduru. Ulangi. Afala yang ibilik fahu kai khuliqat ikaiz at jibe li sutihat. Oke, cukup. Sekarang dibaca Mbak Marsha. Lanjutkan dari Mas Radit. Oke, good. Silakan dibuka surah Abasa. Abasa Mbak Tanali. 1 sampai 15 dibaca Mbak Tanali. Halo Mbak Tanali, dengar suaranya Ustaz? Halo? Mbak Tanali? Dengar suaranya Ustaz? Yang lainnya dengar nggak? Dengar ya? Oke, Mbak Tanali, halo? Mbak Tanali? Ya, yuk. Agak keras ya Mbak Tanali ya? Agak keras. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Tanali ya. Sekarang Mbak Senan, 15 sampai 15 sampai berapa ya? 15 sampai 25. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan. Mas siapa ya ini ya? Mbak Ziva, halo Mbak Ziva, hadir Mbak Ziva. Mbak Ziva. Ya, dilanjutkan Mbak Ziva sampai ke 35.
Sekarang 26. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan Mbak Eta. Halo Mbak Eta. Nah, 35 sampai 42. Tujuh. Oke, cukup. Terima kasih banyak ya anak-anak. Hari ini kita sudah murojaah ya dari surah Al-Fil, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah sama surah Abasa. Ya, harapannya kalian tetap murojaah surah-surah yang sudah kalian hafalkan sama target hafalan di kelas 6 harus kalian selesaikan agar kalian nanti di bulan Desember bisa mendaftar untuk ujian tasmi ya. Tolong itu dikuatkan hafalannya karena nanti ada wisuda nak. Nah, kalau kamu pengen ikut wisuda bisa naik dengan orang tua kalian dapat dapat medali ya harus dihafalkan dari mulai sekarang. Itu ya. Oke. Kita selesai untuk murojaahnya. Kita persiapkan hari ini kita untuk mapel pertama kita akan belajar tentang mapel IPS ya. Mapel IPS. Oke ya. Nah, untuk syarat mengikuti pelajaran IPS ini minta tolong untuk semua kameranya diaktifkan ya, untuk semua kameranya diaktifkan. Ya. Untuk semua kamera diaktifkan minta tolong, kalau tidak Ustadz akan terpaksa mengeluarkan ya. Biar Ustadz tahu ini benar-benar mengikuti pelajarannya Ustadz apa tidak kan gitu. Tidak usah malu enggak apa-apa, yang penting kalau sudah mandi ya. Kalau sudah mandi insya Allah akan terlihat gantengnya, terlihat cantiknya ya. Kalau belum mandi nanti bau kecutnya nanti bisa tercium ya. Halo? Yang lainnya ya diaktifkan dulu kameranya untuk mengikuti pembelajaran dari Ustadz. Ya Mas Novel ganteng. Ya tinggal Mbak Feve. Halo Mbak Feve, minta tolong Mbak Feve. Nah, oke sudah. Mas Reza belum ya? Oke. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunggu sebentar Ustadz akan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oke, terima kasih nak. Oke, hari ini Ustadz akan share materi terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya, silakan minum terlebih dahulu nak sambil Ustadz men-share materinya. Silakan yang minum silakan minum terlebih dahulu. Ustadz kasih kesempatan terlebih dahulu ya. Sambil kalian membaca modul kalian ya, sambil modul kalian. Oke? Iya, betul. Ya, silakan sambil minum ya. Itu suara apa itu? Ada suara tulit-tulit. Iya. Jualan.
Ya. Sebentar ya. Ini masih belum keluar materinya. Kelihatan, Nak? Ya ini ya sama dengan yang Oke, hari ini kita akan membahas negara-negara yang berada di dalam anggota ASEAN. Oke, sebelumnya Ustadz mulai, Ustadz ingin mereview materi yang sudah Ustadz sampaikan kemarin. Kita sudah belajar tentang ASEAN. Ya, kita sudah belajar tentang ASEAN. Nah, Mas Reza, halo Mas Reza. Halo Mas Reza. Mas Reza, dengar suaranya Ustadz? Ya, silakan ngambil buku ya. Kita sudah belajar tentang ASEAN. Nah, Mas Radit, kepanjangan dari ASEAN itu apa? Mas Radit, yang lainnya minta tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Khusus Mas Radit. Apa Mas Radit? Halo Mas Radit. Kepanjangan. Kalau di bahasa Inggris kan itu gimana singkatannya? Kepanjangannya. Apa? Kepanjangannya ASEAN. Dibaca. Mas Radit. Gak tahu, ada yang tahu? Mbak Saskia, apa Mbak Saskia? Kepanjangan dari ASEAN? Oh iya, gak ikut ya. Apa Mbak Saskia? Association of Southeast Asian Nation. Oke, pintar. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Oke, good. Nah, perhimpunan ASEAN itu terbentuk oleh perwakilan dari 5 negara. Ya. Nah, perwakilan dari Indonesia, siapa menterinya, Nak? Ada Malik. Oke, kemudian Malaysia siapa? Kalau Singapura, Filipina, Thailand. Kalau Thailand? Bentar. Kalau Thailand, Nak? Bentar. Ya, itu adalah 5 perwakilan yang kemudian membentuk negara-negara yang berada dalam Asia Tenggara, yaitu adalah ASEAN ya. Di mana pertemuan itu dilakukan? Di mana? Di Bangkok, Thailand. Oke, pintar. Ada berapa negara anggota ASEAN sekarang? Ada berapa? 10. 1 Indonesia, 2 Filipina, terus 3 Malaysia, 4 Singapura, 5 Thailand, 6 Brunei Darussalam, 7 Vietnam, 8 Brunei, 9 Laos, dan terakhir 10 Kamboja. Oke, good. Nah, sekarang kita akan membahas dari masing-masing negara tersebut ya. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia ibu kota negara mana? Ibu kotanya? Jakarta ya. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Maka ketika setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Oke, good ya. Kemudian bentuk pemerintahannya apa, Nak? Bentuk pemerintahannya republik ya. Bentuk pemerintahannya republik dipimpin oleh presiden ya, dibentuk oleh para menterinya. Bahasa persatuannya ya Indonesia. Mata uangnya rupiah, pintar. Itu adalah tentang Indonesia. Nah, kemudian yang Filipina. Nah, Filipina ini ada evaluasinya, nah ada perubahan. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan dulu semua. Mikrofonnya. Oke, terima kasih. Biar tidak mengganggu ya. Nah, Filipina silakan itu
dirubah nak. Di modul kalian bisa dicoret atau kalian tulis ya. Kalau Filipina, ibu kota negara adalah Manila. Tulis. Ibu kota negaranya adalah Manila. Ya. Ibu kota negaranya adalah Manila. Ustaz izin sebentar ya. Sebentar, Ustaz izin sebentar. Sudah? Ibu kotanya adalah Manila. Ya. Ibu kotanya Manila. Sudah ditulis? Sudah? Kemudian hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaan, ya, hari kemerdekaan Filipina. Sebentar. Hari kemerdekaannya 12 Juni. 12 Juni. Ya, hari kemerdekaannya setiap tanggal 12 Juni. Sudah? Kemudian tanggal bergabungnya itu tetap. Kemudian untuk bentuk pemerintahannya sama, republik. Nah, bahasa persatuannya itu adalah Inggris. Ya. Bahasa persatuannya Inggris. Ya. Bahasa resminya ya Inggris. Kemudian mata uangnya adalah peso. Bukan pisau ya, peso. P-E-S-O. Peso. Ya. P-E-S-O. Sudah? Sudah ya? Filipina ibu kotanya adalah Manila. Hari kemerdekaannya setiap tanggal 12 Juni. Kemudian tanggal bergabungnya sama karena mereka negara pendiri ya, yang Filipina. Bentuk pemerintahnya juga sama, republik. Bahasa persatuannya itu adalah Inggris dan mata uangnya adalah peso. Sudah? Sudah ya? Sekarang adalah Malaysia. Ya. Ibu kota Malaysia ya. Ibu kota Malaysia yaitu adalah ibu kotanya Malaysia. Ya. Kemudian hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Tanggal bergabungnya sama karena negara pendiri. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional.
Nah, Ustadz akan jelaskan dulu bentuk-bentuk pemerintahannya itu apa. Tadi kan Ustadz menjelaskan ada yang namanya presiden ya. Tadi ada yang namanya monarki gitu ya. Bentar. Sudah dicatat tadi yang Filipina? Sudah? Ibu kota Malaysia. Tadi apa ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur ya, sesuai dengan yang ada di situ. Oke. Kemudian bentuk pemerintahannya monarki konstitusional untuk yang Malaysia, bahasa persatuannya Melayu, mata uangnya adalah ringgit ya. Mata uangnya adalah ringgit. Sudah? Nah, silakan itu nanti dihafalkan ya. Yang apa namanya ibu kota, kemudian hari kemerdekaan, terutama bentuk pemerintahan, bahasa persatuan sama mata uang nak. Itu yang sering keluar itu. Nah, kemudian tadi Ustadz silakan dicatat nak Ustadz dikte ya. Silakan dicatat Ustadz dikte yang bentuk pemerintahan ya. Yang Indonesia. Tulis bentuk pemerintahan Indonesia. Sudah? Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Di mana bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sudah? Jadi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itulah bentuk pemerintahan republik, nak. Jadi kalau ditanya, bentuk pemerintahan republik itu yang seperti apa? Yaitu adalah bentuk pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara beserta kepala pemerintahan. Ya. Sudah dicatat? Sudah? Halo, suaranya sudah? Sudah ya? Sudah. Kepala pemerintahan. Dibentuk pemerintahan republik tadi, presiden sebagai pemegang kekuasaan di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sudah?
Oke. Kemudian di bawahnya monarki konstitusional adalah monarki. Tadi ya yang bentuk pemerintahnya Malaysia itu kan monarki konstitusional. Itu maksudnya bagaimana, Us? Monarki konstitusional adalah sudah putus-putus. Monarki konstitusional adalah raja, ratu, raja, ratu, sebagai kepala negara. Sudah? Oke. Kemudian tadi Malaysia kita sudah, berarti Malaysia dipimpin oleh raja, nah. Ya, di sana kalau kita kan presiden ya. Nah, sekarang Singapura ya. Sekarang Singapura, ibu kota negara Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Kemudian tanggal bergabungnya sama karena salah satu 5 negara pendiri ASEAN ya. Bentuk pemerintahnya republik ya tadi. Jadi republik itu di mana presiden sebagai kepala negara beserta kepala pemerintahan. Bahasa persatuannya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Ya. Kemudian lanjut. Gak usah dicatat, nak. Sudah ada di modul kalian. Ustaz hanya ingin menjelaskan saja, ya. Ustaz hanya ingin menjelaskan saja. Kemudian Thailand ya. Thailand ibu kota negara Bangkok, hari kemerdekaan. Nah, ini adalah yang membedakan dengan negara-negara ASEAN. Bahwasanya Thailand adalah hanya satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Ya. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional sama, berarti yang memimpin sebagai kepala negara adalah raja sama dengan Malaysia. Bahasa persatuannya Thai ya, bukan Thai ya. Bahasa persatuannya Thai. Mata uangnya adalah baht ya, mata uangnya baht. Nah, kemudian untuk Brunei Darussalam, ibu kota negara Bandar Seri Begawan, hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut. Nah, ini tadi ada monarki konstitusional, kemudian di sini adalah monarki absolut. Apa bedanya, Us? Sudah? Nah, ini perbedaannya. Ustaz catatkan ya. Tadi kalau konstitusional adalah raja sebagai kepala negara. Ya, hanya kepala negara. Tapi, nah ini, tulis jika seorang raja, dicatat, jika seorang raja jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintah yang penuh, maka pemerintahannya sebagai
monarki absolut. Maka bentuk pemerintahannya monarki absolut. Sudah. Nah, di bawahnya monarki absolut. Monarki absolut para raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Para raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Titik. Sudah? Sudah? Para raja memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Titik. Seluruh perkataan dan perintahnya dan perintahnya harus dijalankan oleh rakyat. Hah? Siapa tadi yang dari awal? Dari mana? Dari mana Mbak Senan? Waduh. Tadi ada yang bisa membacakan yang sudah dicatat? Mbak Ziva, tadi dibacakan. Yang monarki absolut apa tadi? Oleh rakyat. Terus titik. Kemudian monarki absolut memiliki perkataan dan perintahnya dituruti dan dijalankan oleh rakyat. Pokoknya semua perintahnya dijalankan oleh rakyat. Terus monarki absolut memiliki kekuasaan eksekutif, ini saya catatkan ya, monarki absolut. Nih. Monarki absolut memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, Ustadz catat di kolom komentar, nak. Coba dilihat di kolom komentarnya. Monarki yaitu bukan monarko. Monarki absolut memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Di kolom komentar dilihat ya. Sudah? Oke, good. Nah, jadi perbedaan dengan monarki konstitusional apa? Dicatat ya, monarki konstitusional raja dipilih oleh rakyat. Monarki konstitusional raja dipilih oleh rakyat. Sedangkan monarki absolut
Monarki konstitusional raja dipilih oleh rakyat, sedangkan monarki absolut kepemimpinan akan digantikan jika raja sebelumnya menyerahkan tahtanya. Jadi monarki absolut, kepemimpinan akan digantikan jika raja sebelumnya menyerahkan tahtanya. Saya ulangi lagi, monarki absolut adalah kepemimpinan akan digantikan jika raja sebelumnya menyerahkan tahtanya. Sudah? Jadi kalau monarki absolut itu, monarki absolut itu rajanya bisa seumur hidup. Rajanya bisa memimpin seumur hidup, ya, kecuali kalau dia meninggal atau dia menyerahkan tahtanya ke yang lain. Itu baru monarki absolut. Jadi raja itu memimpin seumur hidup. Rajanya memimpin seumur hidup kalau monarki absolut. Tapi kalau monarki konstitusional itu tidak. Jadi raja itu dipilih oleh rakyatnya, ya. Jadi kepemimpinan digantikan nanti, setiap ada pemilihan, dan yang memilih adalah rajanya. Yang memilih adalah rakyatnya. Itu kalau konstitusional. Tapi kalau absolut, rajanya itu seumur hidup, ya. Tidak akan bisa diganti kecuali yang pertama rajanya meninggal atau rajanya menyerahkan tahtanya ke yang lain. Itu bedanya konstitusional sama absolut. Makanya kalau negara Brunei Darussalam itu hanya dipimpin oleh satu raja. Ya, raja itu terus semua, ya. Tidak bisa digantikan kecuali kalau rajanya itu meninggal, itu baru digantikan, ya, atau dia menyerahkan ke yang lainnya. Paham ya, Nak, ya? Paham ya? Itu kalau absolut, ya, kalau absolut. Nah, itu adalah negara Brunei, ya. Sekarang adalah Vietnam, ya. Vietnam ibu kota negaranya adalah Hanoi, ya, ibu kotanya adalah Hanoi. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945. Enggak, kalau Indonesia kan 19, hanya tahunnya ya yang sama. Kemudian bentuk pemerintahnya, ini Republik Sosialis. Dicatat, Nak. Republik Sosialis adalah, ada istilah-istilah, ya. Republik Sosialis adalah sudah. Ustaz kasih Republik Sosialis. Sebentar, Ustaz kasihkan. Masuk YouTube.
Ustadz kasih kata-kata yang agak gampang ya. Apa namanya, Republik Sosialis, karena kata-katanya ini mungkin tidak familiar di kalian. Coba Ustadz cari di referensi yang lainnya. Sebentar. Nah, tadi negara sosialis adalah negara yang merujuk secara konstitusi, negara yang merujuk secara konstitusi sudah didedikasikan dengar soalnya Ustadz, dengar, didedikasikan dari awal untuk pendirian Ustadz ya Pak Us, Republik Sosialis adalah tadi sebentar Us. keputus tadi. Izin sebentar. Putus Us dari awal. Oh, putus ya? Di awal ya? Tadi sampai mana? Republik Sosialis adalah negara yang merujuk secara konstitusi, Didedikasikan apa tadi? Didedikasikan untuk pendirian sosialisme. Sudah ya? Nah, itu dulu ya. Jadi ada beberapa bentuk pemerintahan. Tadi adalah republik, di mana kepala negara sama kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden. Kemudian ada monarki konstitusional dan monarki absolut. Kalau konstitusional itu rajanya dipilih oleh rakyat, tapi kalau absolut rajanya itu seumur hidup. Ya, tidak bisa digantikan dengan yang lain, ya, rajanya tidak bisa digantikan dengan yang lain kecuali kalau rajanya meninggal atau dia menyerahkan tahtanya ke yang lain. Kemudian kalau Vietnam itu adalah republik sosialis, di mana negara ini adalah negara yang merujuk secara konstitusi yang didedikasikan kepada sosial. Ya. Jadi tahu itu ya. Tahu negara komunis. Nanti dibaca-baca dulu. Nanti tak terangkan lagi ya karena waktunya habis. Nah, tugas kalian adalah sebentar. Tugas kalian sekarang tugas kalian adalah apa itu? Di situ ada latihan soal nggak? Di modulmu ada latihan soal nggak? Ada tulisannya kecil. Enggak, di modul kalian yang sudah Ustadz bagi. Ada latihan soal nggak? Ada nggak Mas Reza? Ada ya. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal ya nomor 1 sampai 10 saja. Nomor 1 sampai 5, yang 5 lagi enggak tahu. Nomor 1 sampai 10 saja, nomor 1 sampai 10.
Ya, tugas di rumah ya. Langsung dikerjakan di modulmu, nggak apa-apa. Ya, langsung dikerjakan di modulmu. Nanti dikumpulkan Ustadz nilai. Ya, paham? Halaman berapa, Us? Halaman berapa? Halaman berapa Mas Reza? Halaman berapa Mas Reza? Aku nggak baca halaman satu. Ngecek halaman ya Allah. Halaman 15. Halaman 15. Ya. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu Mas Gozi? Di modulmu? Udah ada. Us nggak ada. Di modul udah ada. Us. Nggak ada. Aku nggak ada, Us. Udah Oh, ada. nggak ada ya, berarti tidak. Oh, berarti tidak. Ya. Ada, Us. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Udah gini aja, nanti Ustadz. Soal, Us, ternyata nggak usah. Ya, karena nggak ada, nanti Ustadz buat soal di Google Classroom. Ya, nanti biar soalnya Ustadz, ini soal-soal ini nanti Ustadz taruh di Google Classroom itu ya. Seperti itu ya, tugasnya ya nanti. Ya. Di Google Nah, Classroom ya, Nanti oke, soalnya oke. ditaruh di Screenshot aja, Us. Disuruh screenshot aja, Us. ya. Oke, langsung di screenshot ya. Taruh di Google Classroom saja ya, Nak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Hari ini kita belajar tentang negara-negara anggota ASEAN, dari bentuk pemerintahannya, ibu kotanya, mata uangnya. Ya, dan untuk tugasnya nanti untuk soal-soal yang kalian lihat di tampilan kalian di Google Meet kalian, nanti Ustadz akan tulis di Google Classroom, nanti mengerjakannya di Google Classroom. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah memperhatikan materi IPS pada pagi hari ini. Ya, Ustadz tutup. Ya, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Hari ini, setelah ini digantikan oleh Ustazah. Iya ya. Oke, terima kasih banyak. Boleh sambil minum terlebih dahulu, Nak. Boleh sambil minum. Aku ketinggalan. Aku untuk bajul McLaren. Kak. McLaren yang lanang. Wis enggak aku ikut kelambi McLaren. Nang global sing jawab bebas wis. Anu, lanang McLaren itu tebak-tebak. Boleh sambil makan, nggak boleh. Kasihan. Makan tapi sholat banget sih. Ini Mas Tian ada mau komen. Apa ya? Oke, Halo, assalamualaikum. Nah, yang Enggak. sambil nunggu Ustazah ya. Yang kemarin, Ya. nah saya sampaikan hari ini kan ada bahasa Arab ya hari ini ya. Ada Us. Di samping kalian ada buku paket bahasa Arab ya? Ada. Nah, kemarin
di Google Classroom di kelas bahasa Arab sudah Ustadz sampaikan tugasnya ya, menghafal mufrodat ya, menghafal mufrodat di halaman berapa? Baru kemarin ada. halaman 4 sampai 5 kalau nggak salah. Benar ya? Nah, halaman tentang sebentar mufrodat waktu, yang waktu. Silakan itu nanti di video kalian memvideo sambil menghafal, kalian video kemudian kirimkan di Google Classroom. Yang kelas 6 brilian, kelas 6 brilian bahasa Arab kelas 6 brilian. Kelas excellent ke bahasa Arab kelas 6 excellent. Paham ya? Nah, Itu tugasnya ya, tugasnya. Ustaz boleh lihat buku nggak? Hah? Boleh lihat buku nggak? Ya nggak boleh, menghafal ya nggak boleh lihat buku. Halaman berapa, Us? Menghafal itu nggak boleh lihat buku kecuali kalau membaca itu boleh. Ya, Mas Asraf ya. Halaman berapa, Us? Boleh. Itu di mana, Us? Us kalau bisa gak hafal gimana, Us? Ya dihafalin sampai hafal. Halaman berapa, Us? Halaman berapa, Us? 4 sampai 5. Bahasa Mas Krisna. Ini materinya apa ini? Ini dari siapa? Reza. Jangan. Ya, tolong ya dikirimkan ya videonya ya. Ustaz tunggu ya. Video hafalan. Oke. Oke, Ustaz tutup dulu sambil nunggu ya, sebentar ya, sabar ya. Halaman berapa? Terus 4 sampai 5. biasa. Kalian apa? Mas banyak Doang nggak ada bandangnya keren. makan dulu aku. Aku dulu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau lihat wajah kalian semua, tolong kameranya dihidupkan. Ya, Kamera aku nggak bisa ditutupin. Loh, kenapa? Belum mandi. Ya, belum mandi berarti kameranya belum dihidupkan. Yang tidak dihidupkan berarti belum mandi, betul? Sudah aku. Belum mandi. Coba ketahuan makan, coba ketahuan belum mandi. Terus aku. Mas, Mbak. Capek Halo, Mas, Mbak. Nah, Kelas 6 Halo. excellent dan kelas 6 brilian. Hari ini seharusnya ada pelajaran apa? PPKN, ya kan? Pelajaran PPKN. Ya. Kemarin PPKN kita sudah selesai. PPKN kita sudah selesai, maka tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal di Google Classroom. Oke. Soalnya sudah Ustazah kirim tadi pagi, silahkan nanti dikerjakan. Dikerjakannya sesuai dengan jadwal. Jangan ditunda-tunda. Ya. Gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Ada 10 soal
tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Berjalan sendiri, tidak boleh melihat buku. Nah, Saya kan Ustazah percaya kalau kalian jujur. Tidak boleh lihat buku, ya. ya udah bagus. Oke. percayaan Sudah, itu itu yang harus saja dijaga. yang Ustazah sampaikan. Ustazah tidak banyak-banyak karena setelah ini Ustazah Tia mau ngisi di sini. Ustazah akhiri, selamat belajar, selamat melanjutkan belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oh iya, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yo. Semangat ya, semangat jaga kesehatan. Iya. Kerjain yo. Sedang kita yo. Masuk. Kamu bisa yo. Musik sih yo. Ang bebe yo. Halo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Belum? Siapa itu yang belum? Sudah siap untuk belajar matematika? Sudah diambil bukunya? Oke. Sebentar. Ini kelompok berapa saja ya? Kelompok apa saja ya? A sama C, oke. Oke, marilah kita awali pelajaran matematika ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oke. Nah, untuk pelajaran matematika kali ini, Ustazah akan menyampaikan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Jadi, nanti silahkan diperhatikan. Sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah bisa dilihat? Oke, sekarang Ustazah angka-angka doang. Sekarang sudah ada tulisannya? Oke, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagian kedua. Nah, sebelumnya kita mau review dulu. Tidak apa-apa, perhatikan saja, oke? Kita akan
mereview dulu. Iya, nanti disampaikan di YouTube lagi. Yang pertama, kalau ada A ditambah dengan negatif B, itu sama dengan A dikurangi B. Oke. Masih ingat ya? Kalau ada A dikurangi dengan negatif B. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalau ada A ditambah B, seperti biasa, kalau sama-sama positif, hasilnya positif. Kalau negatif A, hasilnya negatif tapi ditambahkan. Gitu ya. Kalau tandanya sama, berarti ditambah. Kalau tandanya berbeda, berarti dikurang. Oke, masih ingat ya? Sekarang kuis dulu. Sekarang kita kuis dulu. 11 ditambah negatif 4. Berapa? Tuh. Ayo. Berapa? 7 atau 15? 7. 7 ya, karena kalau ada ditambah bertemu dengan negatif, hasilnya iya. 7. Oke, lanjut. 26 ditambah negatif 7. 19. Good. 7 dikurangi negatif 8. 15. Ya. 11 dikurangi negatif 9. Oke. Next. 0. Ya Allah, pinter-pinter semua. Oke, sekarang hati-hati. Negatif 6 kurangi 4. 10 atau negatif 10? Iya. Karena ini sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Iya. Negatif 7 dikurangi 10. Betul, negatif 17. Negatif 11 ditambah negatif 8. Negatif 19. Betul. Sekarang kalau negatif 20 dikurangi negatif 29. Lanjut, ini berapa ya? Negatif 50. Bisa semua? Sudah. Kita lanjut ke contoh 1. Masih tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi jika tandanya berbeda, Nak. Kalau tandanya berbeda diapakan, Nak? Kalau tandanya berbeda dikurangi, maka bentar. Ustazah punya negatif 10 dengan ditambah 4. Kita perhatikan di sini ada negatif 10 dan positif 4. Ya, jadi kita bedakan dulu. Negatif 10 ditambah 4 itu menjadi 2 kelompok. Ada negatif 10 dan positif 4. Ya tidak? Sampai sini paham? Dipisah kayak gini paham? Paham. Nah, tandanya sama atau berbeda, Nak? Tandanya sama atau berbeda? Beda. Tandanya berbeda. Berarti kalau tandanya berbeda, itu tinggal bilangan besar dikurangi yang kecil, tapi tanda hasil akhirnya menyesuaikan yang besar. Jadi ibaratnya kamu hutang 10 baru dibayar 4. Berarti hutangmu masih berapa? Masih 6. Nah, maka akhirnya negatif 10 ditambah 4 itu sama dengan 10-nya dikurangi
Oh, Ustazah salah ini. 10-nya dikurangi 4, hasilnya sama dengan negatif 6. Kebalik ya. Wah, Ustazah ini lagi ngantuk ini. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Ustazah punya negatif 8 ditambah dengan 20. Berarti negatif 8 dan 20. Tandanya beda atau beda? Tandanya sama atau beda? Beda. Kalau beda dikurang. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besar itu 20, yang kecil 8, ya kan? Tapi tandanya ikut yang besar. Yang besar tandanya apa, Nak? Positif. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Paham ya? Paham. Contoh selanjutnya. 100 dikurangi 157. Nah, gampang sekali. Tinggal, nah kita lihat 100 itu positif atau negatif? Positif. 157 positif atau negatif? Negatif. Kalau positif dan negatif tandanya berbeda. Berarti kita kurangkan. Berapa kurangi berapa, Nak? 157 dikurangi 100. Karena 157-nya itu negatif toh? 157-nya. Nah, maka hasilnya negatif. Paham? Iya, negatif 57. Sekarang, bagaimana jika ada dua tanda yang berjejeran? Kemarin kalau ada dua tanda yang berjejeran dijadikan satu tanda ya. Sekarang coba perhatikan. Dikurang. Iya. Nah, ini ada dua tanda berjejeran dikurangi dengan negatif. Berarti nanti jadinya bagaimana? Apanya yang positif? Nah, iya, jadi dua tanda ini dijadikan satu tanda karena kurang dengan kurang jadinya ditambah. Karena sama ya ini ya. Nah, loh, tidak ada gambarnya. Wah, sinyalnya Reza itu berarti. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita jadikan satu tanda, kita pisahkan. Coba perhatikan. Negatif 15 dengan positif 25. Sama atau beda tandanya, Nak? Beda. Berarti dikurang. 25 dikurangi 15. 25-nya itu positif. Positif toh yang di sini? Nah, berarti hasilnya positif. Sudah paham? Beneran ini paham semua? Oke. Sekarang kita cek dengan uji coba. Yang ditunjuk Ustazah yang menjawab ya. Oke. Nomor 1, Ustazah punya negatif 10 dengan ditambah 7. Negatif 10 ditambah 7. Semuanya jawab berapa? Negatif 3. Oke, good. Sebentar toh ya. Ustazah kalau sudah bilang jawab baru dijawab, oke? Negatif 9 ditambah 19. Jawab berapa? Negatif 10
Ada yang punya jawaban selain negatif 10? Positif atau negatif, Nak? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Mengapa kok positif? Mengapa positif? Karena iya, karena yang positif yang lebih besar atau 19-nya itu positif. Oke, lanjut. 1 dikurangi 10. Negatif 9, bagus. Negatif 8 ditambah 8. 0, habis ya. Oke. 6 dikurangi 12. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Kenapa negatif? Karena yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Oke. Lanjut. Negatif 6 ditambah 4. Dua apa negatif 2? Negatif 2. Oke, good. Sekarang negatif 7 ditambah 27. Positif atau negatif? Positif ya, 20. Sekarang, nah, perhatikan, negatif 11 dikurangi negatif 8. Berarti caranya bagaimana ini? Negatif 11, tandanya jadi apa ini? Ditambah ya. Jadi negatif 11 ditambah 8. Oke, berarti jadi negatif 3. Sekarang, 20 ditambah negatif 9. 11, oke. 11 ya. Sekarang yang J, negatif 40 dikurangi 10. Dikurangi negatif 10. Negatif 30 atau negatif 50? Negatif 30 karena dikurangi. Oke, paham ya? Nah, ini tugasnya untuk kelompok C. Kelompok A dan kelompok B kemarin sudah dapat tugas ini kan ya? Ya. Sekarang tugasnya kelompok C ini dikerjakan. Ditulis di buku tulis dulu. Yang kelompok A tidak usah karena kemarin kelompok A sudah menulis ini. Ditulis tugasnya. Nanti biar dikerjakan. Yang kelompok A nanti dikasih tugas Ustadzah. Yang kelompok C jangan lupa, jangan salah tulis ya. Jangan salah tulis angka, jangan salah tulis tanda. Loh, Za, nggak ada gambarnya, Za. Riza nggak kelihatan. Riza nggak kelihatan. Ya Allah, Za, makanya kamu jangan ngobrol terus. Di teras rumah. Oh, kamu di kantor. Loh, masa di kantor sinyalnya jelek? Kalau sudah selesai bilang ya, Nak ya.
Didikte Ustazah Za. Za, Reza. Didikte Ustazah. Nanti lihat di YouTube ya Za ya. Oh, sudah di-screenshotkan temanmu tuh loh. Oke. Sudah dikirimkan ke Reza. Terima kasih ya, Mas ya. Za, Reza, perhatikan Taza, temanmu baik-baik kok sama kamu kok. Ya, alhamdulillah. Sudah? Sudah? Mas Reza, kan kamu sudah dikirimi temanmu toh. Sudahlah, bilang makasih saja sama temannya ya. Bilang makasih sama Noval. Oke, sekarang yang tugas kelompok A. Loh, belum, maaf. Ya. Maaf ya. Loh, sebentar Thomas, ditunggu temannya. Tujuannya ditulis itu biar setelah ini bisa langsung dikerjakan kok. Ya. Sudah semua ini? Sudah. Sekarang yang tugas kelompok A ya. Tugas kelompok A, buku paket halaman 10, bagian C, nomor 1 sampai 5. Yang kelompok A nggih. Buku paket halaman 10, bagian C, nomor 1 sampai 5. Dan halaman 12, bagian C, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis. Ya. Yang C yang atas pol. Kan kalian belum sampai perkalian dan pembagian bilangan bulat kan? Halo? Sinyalnya Pak. Koneksi jaringan terputus. Terputus apa? Coba ini. Apa? Connecting, Mak. Iki. Ulang ya. Harusnya GUBW. Dari iki kene, terus iki. Di refresh ya. Ayo, kendalanya kan ngene iki. Reza. Oh, keluar gambarnya. Coba di refresh-nya. Kak Isa Pak Ica. Coba. Kayak itu. Akan ulang apa mari kayak itu. Gak stabil ya, Pak? Start juga, mana opsnya, Pak? Iya. Terlalu jos. Mas, Pak. Ini di refresh. Sini di refresh aja. Mas,
Pengen ya? Nggak bergabung. Bagus sekarang. Hai, Ustazah kembali lagi. Mohon maaf ya anak-anak ya. Maaf, kok maksudnya gitu piye sih? Oke, yang kelompok A tadi sudah ditulis tugasnya? Sudah ya, sudah semua ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ada yang sudah mengerjakan sholat duha? Sudah, alhamdulillah. Yang belum? Ada yang belum? Reza belum. Yang belum mengerjakan sholat duha, melaksanakan sholat duha. Setelah ini silahkan melaksanakan sholat duha ya nak ya. Oke, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau meresum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kalian belajar apa dengan Ustadz Naim? IPS. Tentang apa? Tentang apa? Negara-negara di ASEAN. Negara di ASEAN itu ada berapa sih, Nak? 10. Apa saja coba? Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja. Kamboja itu nama bunga apa nama negara? Dua-duanya. Oke, good. Laos yang dipakai mamamu masak itu. Oh, Laos yang dimasak itu pahit. Loh, pernah makan Laos kamu? Oke. Iya. IPS, tadi ada tugas, Nak. IPS-nya tadi ada tugas. Ada di classroom ya. Oke. Setelah ini langsung dikerjakan tugas Google Classroom-nya. Nunggu Ustadz Naim posting, karena Ustadz Naim dan Ustadzah Ella masih ngajar untuk pagi ini. Insya Allah nanti siang ya nak ya. Google Classroom, di Google Classroom ya. Insya Allah nanti siang ya. Nanti siang Mas. Oke. Ya, habis Jumatan, betul. Nah, setelah itu tadi tugas dari Ustadzah Ella apa? Tugas. Oh, di Google Classroom juga. Jadi hari ini ada 2 Google Classroom ya. Ada 2 Google Classroom, IPS dan PPKN. Nah, kemudian tugas dari Ustadzah Tia tadi apa? Matematika. Ya, yang kelompok A berarti soalnya ada di buku paket, yang kelompok C yang tadi disampaikan oleh Ustadzah. Nah, semua yang matematika dikerjakan di buku tulis. Oke. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadzah tutup? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk semua anak-anak kelas A dan kelas C hari ini sudah mengikuti pelajaran dari Ustadzah. Tetap semangat dan ingat untuk hafalannya ya nak ya. Hafalan hari ini apa saja? Al-Ghoshiyah, Al-Qari'ah. Oke, ya betul. Al-Ghoshiyah, Al-Qari'ah, Al-Fil, dan Abasa. Iya, Ustadzah.
Alhamdulillah. Lancar tak enggak itu, Za? Sudah ya, Za. Oke, nanti bisa hafalan ya. Oke, Ustazah Tia akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak anak-anak hebat semuanya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh out satu persatu. Terima kasih Mbak Saskia, Mas Reza, Mas Vino, Mbak Zafi, Mbak Ziva, Mas Gozi, Mas Ian, Mas Radit, Mas Abbas, Mas Naufal, Mas Tara, Mbak Aya, Mbak Ata, Mbak Kaila, Mas Dika, Mbak Bunga, Mbak Eta, Mbak Vira, Mas Reza, Mas Zuril, kemudian siapa lagi? Mas Naufal ganteng. Kemudian siapa lagi? Yang terakhir keluar nanti dapat hadiah hafalan surat Abasa ya. Oke, silahkan out semua. Ayo, Mas Abbas potong rambut sudah potong rambut belum, Bes? Abbas? Ayo, Mas Abbas potong rambut. Biar ganteng tuh loh, kayak Reza, kayak Radit. Oke, sudah. Silahkan di out semua. Ini jadi kantor ya, Pak? Kantor cabang. Bisa masih on? Ije, Parejol. Pareza. Pasti carry jadi kupon ya. Aku ngeludik. Ngelek mana, Pak? Nggak Paling carry lah ya. Ya, udah selesai ya. Ya, Wes, karek siapa iki? Ata. Hari Mbak jadi. Ata sudah, Mbak Ata. Mbak Ata sudah, Mbak Ata. Ini Bu Anita dengan itu belum.